Salam Pancasila dan salam Indonesia sehat untuk kita semua. Rumah Pancasila dan Klinik Hukum ingin memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah di seluruh Indonesia. Ketika Soekarno memberikan pidato tanggal 1 Juni 1945 tentang dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, Soekarno mengatakan bahwa apabila seluruh sila itu diperas menjadi satu, yang tersisa adalah gotong royong. Saat menghadapi musibah, wabah, penyakit menular, yang kemudian menghentikan seluruh sumber-sumber ekonomi di dalam berbangsa dan bernegara, maka saat inilah yang perlu kita tekankan bersama-sama adalah gotong royong antar seluruh elemen di dalam berbangsa dan bernegara. Maka bukan saja membuat aturan untuk memberlakukan semua penutupan-penutupan wilayah atau karantina-karantina lokal, tetapi setiap pejabat di setiap daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan lain-lain harus bersifat agresif di dalam membentuk bagaimana kita melayani masyarakat yang mengalami hambatan di dalam mencari penghasilan untuk penghidupan mereka, khususnya penghidupan yang sangat dibutuhkan dari hari ke hari, yaitu makan dan minum. Maka seharusnya langkah yang diambil oleh seluruh pejabat pemerintah adalah memanggil seluruh pengusaha-pengusaha di daerah mereka masing-masing, memanggil seluruh orang-orang yang secara finansial, secara materi mampu, untuk diajak berbicara bersama-sama, bergotong royong bersama-sama, memberikan sumbangan-sumbangan untuk nanti sumbangan-sumbangan itu dapat dibelikan bahan-bahan pokok untuk dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia di wilayah masing-masing, sehingga kelaparan, kehausan, dan kekurangan yang dialami oleh masyarakat Indonesia dapat terakomodasikan dengan kerjasama yang kita bangun dari seluruh elemen berbangsa dan bernegara. Kita tidak hanya membuat aturan, tetapi harus bekerja bersama-sama. Inilah yang terpenting. Apalagi secara struktur pemerintahan kita memiliki lingkup-lingkup paling kecil di setiap wilayah masing-masing, yaitu RT, yang bisa mendata siapa saja masyarakat yang membutuhkan makan dan minum. Kita tidak bisa lagi berpolemik hanya menentukan bahwa orang-orang yang susah adalah tukang ojek, bahwa orang-orang yang susah adalah buruh-buruh yang dirumahkan, bahwa orang-orang yang susah adalah buruh-buruh yang di PHK. Jangan lupa, banyak sekali tenaga-tenaga harian yang juga saat ini tidak bisa bekerja. Contohnya pemulung, contohnya tukang becak, contohnya tukang-tukang asongan, dan lain sebagainya. Inilah yang perlu kita bicarakan bersama-sama. Kita mencari solusinya bersama-sama. Kita bekerja secara nyata dengan mengumpulkan semua finansial yang kita punya, kemudian kita pakai untuk menghidupi bangsa dan negara. Maka Rumah Pancasila yakin, seyakin-yakinnya, bahwa sampai dengan akhir tahun pun masalah ini berjalan, kita masih tetap dapat hidup bersama. Karena apa? Sumber makanan, sumber penghidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua di rumah Indonesia ini sangat luar biasa banyaknya, dari pulau ke pulau. Kalau kita tidak bergotong royong bersama-sama, maka tidak mungkin kita akan bisa hidup secara damai dan tentram di rumah Indonesia, karena akan banyak sekali kejahatan yang muncul di dalam masyarakat dan akan mengganggu situasi kehidupan sosial kita di rumah masing-masing. Oleh karena itu, Rumah Pancasila ingin mengajak, marilah kita bersama-sama, terlebih-lebih kepala-kepala daerah di setiap lingkup kota masing-masing, untuk segera membentuk semua lingkup kegiatan gotong royong bersama-sama untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok dari seluruh masyarakat Indonesia. Hanya ini satu-satunya bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan wabah pandemi Corona pada saat ini. Semoga semua ini cepat berlalu, Indonesia kembali sehat, dan mari bersama-sama kita bangun Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila.
Salam Pancasila dan salam Indonesia sehat untuk kita semua. Rumah Pancasila, lambang keadilan, hukum kita.